like a Hellcat. Perkenalkan, nama saya Dian Ali Pratama. Saya jurusan akuntansi. Saya ingin mempresentasikan tentang agama dan negara. Latar belakang. Membicarakan masalah hubungan agama dan negara adalah sesuatu yang menarik. Mengapa? Kita tahu agama dan negara bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Tidak bisa dipertemukan, bagaimanapun juga agama tetap memberikan irama terhadap kehidupan sosial yang bernegara karena agama merupakan ruh kedua bagi setiap masyarakat atau individu yang menggerakkan tata cara bergaul antar masyarakat lainnya, sehingga peranan agama sangat mustahil untuk dikesampingkan. Begitu juga dari kehidupan manusia. Norma-norma agama dipandang sebagai hukum yang efektif untuk membentuk tatanan masyarakat yang beradab. Karena keberadaan agama bagi setiap individu sangat vital. Hal ini dikarenakan agama mengajarkan atau menghubungkan makhluk dengan Kholiknya. Selain itu, dalam agama terdapat berita gembira, ancaman, janji, dan sebagainya yang ditunjukkan kepada pemeluknya. Hal inilah sebetulnya yang diinginkan setiap negara terhadap keadaan masyarakat, yakni masyarakat yang berketuhanan atau boleh dikatakan sebagai manusia Pancasilais. Hubungan antar negara, antar agama dan Islam dan negara selalu menarik untuk dikaji. Hal ini karena dua alasan. Pertama, sejak kelahirannya Islam memiliki dua aspek yang selalu kait-mengkait, yakni agama dan masyarakat. Kedua, percobaan mengatur masyarakat berdasarkan Islam di tempat dan waktu telah sering terjadi dan mengalami pasang surut. Dari sekian percobaan dapat disimpulkan bahwa kesemuanya dalam taraf coba-coba dan belum ada yang sepenuhnya berhasil, termasuk di Indonesia. Pembahasan. Mengapa manusia perlu beragama? Seandainya manusia tidak beragama, apa yang akan terjadi? Tanpa agama, apakah manusia dapat mengetahui norma-norma universal? Tanpa agama, dapatkah manusia mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di alam supranatural? Manusia beragama karena mereka memerlukan sesuatu dari agama itu. Manusia memerlukan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dengan agama, manusia juga bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang universal dan hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan akalnya semata. Mengapa manusia perlu bernegara? Bayangkan, bila suatu kelompok masyarakat tidak mempunyai negara, apa yang akan terjadi? Bagaimana bila tidak ada wilayah, tidak ada pemerintahan, tidak ada kepala negara? Apakah dalam kondisi seperti itu masyarakat tidak dapat hidup dengan teratur? Dapatkah mereka menjalankan aturan bersama? Dapatkah mereka melakukan aktivitas hidup dengan tertib? Pada mulanya, manusia hidup sendiri-sendiri. Selanjutnya, karena tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan teman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka kemudian bergabung dengan manusia-manusia yang lain. Karena jumlah mereka semakin banyak, maka diperlukan pemimpin dan aturan-aturan disepakati. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat memerlukan seseorang untuk disegani, yang mempunyai otoritas untuk melakukan tindakan tertentu bila terjadi sesuatu atas mereka. Orang seperti ini diperlakukan sebagai penengah bila terjadi konflik di antara mereka. Dia pula selanjutnya yang menjadi pemisah sekaligus hakim dalam persoalan yang menyangkut orang banyak. Orang yang berwatak seperti inilah yang kemudian mereka angkat menjadi pemimpin atau raja kepala negara. Hubungan agama dan negara. Hubungan agama dan negara. Agama dan negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan atau diskurs yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Pada hakikatnya, negara sendiri secara umum
diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Hubungan agama dan negara Indonesia. Dalam sejarah Islam ada 3 hubungan antar agama dan negara. Ibn Samsudin membaginya sebagai berikut. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antar agama dan negara berjalan sesuai secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya. Sehingga hubungan antar agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan jadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah Al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antar agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan 2 dominan yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.